Harga potensial elektroda standar dari logam seng adalah negatif 0,763 volt, sedangkan harga potensial elektroda standar dari logam tembaga adalah 0,337 volt. Pada sel volta, semakin negatif harga potensial elektroda suatu zat, maka zat tersebut diletakkan sebagai anoda. Pada percobaan kali ini, potensial elektroda logam seng lebih negatif daripada logam tembaga. Oleh karena itu, logam seng berfungsi sebagai anoda dan tembaga sebagai katodanya. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa tomat dapat menyalakan lampu setelah dihubungkan secara seri. Tomat dapat mengalirkan arus listrik karena mengandung senyawa kimia seperti kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Dalam hal ini bermakna senyawa kimia yang terkandung dalam tomat apabila digabungkan dalam jumlah yang cukup dan disambungkan menjadi satu, serta dibantu dengan seng, tembaga, kabel, dan jepit buaya, dapat menghasilkan sumber listrik yang berguna untuk menghidupkan sebuah lampu LED. Namun, hal ini tidak dapat bertahan lama karena semakin lama tomat tersebut akan mengalami pembusukan, sehingga sumber energi yang dihasilkan akan berkurang seiring berjalannya proses pembusukan tomat tersebut. Prinsip dasar dari sel listrik berbahan dasar buah tomat ini sama seperti sel volta. Sel volta atau sel galvani adalah suatu sel elektrokimia yang terdiri atas dua buah elektrode, yakni katoda dan anoda yang dapat menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks secara spontan pada kedua elektroda tersebut. Di sini dikatakan bahwa sel volta atau sel galvani adalah suatu sel elektrokimia. Nah, pengertian sel elektrokimia itu sendiri adalah sel elektrokimia adalah sel yang disusun untuk menjadikan suatu reaksi redoks menghasilkan energi listrik yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia atau sebaliknya. Susunan dasar sel volta terdiri dari plat tembaga, yakni uang logam yang kita gunakan sebagai elektroda positif katoda, seng sebagai elektroda negatif atau anoda. Ketika kedua kutub dihubungkan dengan kabel jepit buaya, terjadi reaksi kimia. Seng dari plat seng melarut dalam asam yang terkandung di dalam buah tomat, sehingga ion-ion seng positif pergi ke dalam larutan dan mengakibatkan seng menjadi bermuatan negatif atau elektron. Elektron dari plat seng bergerak melalui kabel jepit buaya menuju plat tembaga. Pada pelat tembaga ini, elektron dapat ditangkap oleh ion-ion positif hidrogen yang terdapat dalam larutan asam yang terkandung di dalam buah tomat, sehingga ion hidrogen berubah menjadi gas hidrogen. Prinsip kerja sel listrik dari buah menurut Alessandro Volta menemukan bahwa pasangan logam tertentu dapat membangkitkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ini menyebabkan arus listrik mengalir dalam suatu rangkaian, sehingga pada praktikum yang kita lakukan lampu LED dapat dinyalakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.